Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba mengubah cara kita bikin konten. Dari yang tadinya mungkin agak acak-acakan dan sporadis, menjadi sebuah sistem yang profesional, terkelola, dan yang paling penting, konsisten. Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek bikin konten yang bagus, diposting, terus sepi? Rasanya kayak ngomong sendiri, nggak ada rencana yang jelas, nggak ada konsistensi, dan hasilnya juga susah diukur. Kayak lagi teriak di ruang hampa gitu kan? Nah, kita semua pernah di posisi itu. Tapi tenang, ada solusinya. Para profesional itu bukan cuma bikin konten, tapi mereka mengelola konten. Nah, seperti yang dikatakan Anggra ini tuh sebuah proses yang terstruktur. Dan inilah yang kita sebut cetak biru, yang bakal ngerapihin semua kekacauan tadi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru ini. Anggap aja ini semacam panduan buat kita ngebangun mesin konten kita sendiri, langkah demi langkah supaya setiap bagiannya itu bisa bekerja dengan efisien. Biar gampang pahamnya, kita bakal lihat cetak biru ini dari dua kacamata. Pertama, kita sebut aja lini perakitan. Ini fokusnya ke gimana cara kita bikin kontennya. Terus yang kedua, perjalanan. Ini ngelihat apa yang terjadi sama konten itu setelah jadi dan dipublish. Oke, kita mulai dari kacamata yang pertama ya, lini perakitan. Ini tuh semua tentang alur kerjanya, timnya, dan alat-alat apa aja yang kita butuhin supaya bisa produksi konten yang konsisten dan kualitasnya oke. Nah, yang menarik di sini adalah pembagian perannya. Kalau di tim profesional yang udah besar, setiap peran ini ada orangnya sendiri-sendiri. Tapi, gimana kalau kita tim kecil atau bahkan kerja sendirian? Ya mau nggak mau kita yang jadi semuanya. Kita pakai semua topinya. Poin pentingnya adalah kita harus sadar kalau semua peran ini tuh ada dan krusial. Jadi jangan sampai ada langkah yang keskip. Alur kerjanya sendiri bisa kita sederhanain jadi 5 langkah inti ini. Ini kayak kita lagi ngintip proses di dapurnya. Mulai dari mana? Tentu dari ide dan perencanaan. Terus kita buat kontennya. Setelah jadi, jangan langsung dilempar. Ada tahap penyempurnaan dulu, di quality check. Baru deh, diluncurkan. Dan setelah itu, dianalisis, dilihat performanya gimana. Tentu aja, setiap pabrik modern pasti butuh alat yang tepat kan? Buat perencanaan, biar nggak berantakan, bisa pakai Trello atau Notion. Buat desain, ya ada Canva, Adobe Suite. Buat terbitin, ada Meta Business Suite. Dan yang gak kalah penting, alat analitik buat ngukur hasilnya, kayak Instagram Insights. Oke, tadi kita udah lihat pabriknya, tempat konten dibuat. Sekarang yuk kita ganti kacamata. Kita bakal ngikutin satu konten dalam perjalanannya, dari mulai dia lahir sampai nanti dia pensiun. Halverson ini ngerangkumnya pas banget. Manajemen konten itu bukan cuma soal klik publish terus selesai. Bukan. Ini soal kita mengelola aset itu sepanjang umurnya. Dari dia diciptakan sampai nanti mungkin perlu diupdate atau bahkan diarsipkan. Nah, kalau tadi kita lihat proses produksi di dapur, sekarang kita lihat perjalanan konten di dunia luar. Dimulai dari strategi, dibuat, didistribusikan, setelah itu performanya dianalisis, dan nah ini dia, tahap yang sering banget dilupain dan jadi pembeda para profesional, pemeliharaan. Mereka mastiin konten itu jadi investasi jangka panjang, bukan cuma aset sesaat. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat, ini dia. Perbedaan antara amatir dan profesional itu ada di dua tahap terakhir tadi, analisis dan pemeliharaan. Profesional itu nggak pernah posting dan lupakan. Mereka mengelola. Mereka belajar dari data, mereka mengoptimalkan untuk kedepannya. Oke, sekarang bagian serunya. Gimana caranya kita gabungin kedua kacamata tadi, si proses lini perakitan dan perjalanan siklus hidup, jadi satu rencana yang sederhana dan bisa langsung kita terapkan. Dan ini dia contoh prakteknya cetak biru mini buat usaha kecil. Kelihatan kan, ini tuh sebuah siklus yang berkelanjutan. Kita mulai dari riset dan ide, tentuin tujuan, bikin kalender, terus produksi kontennya. Setelah diposting, kerjaan belum selesai loh. Justru di sini mulai serunya. Kita pantau performanya, kita evaluasi hasilnya tiap bulan, dan wawasan itu kita pakai buat nyusun strategi bulan berikutnya. Jadi ini lingkaran perbaikan yang muter terus. Jadi, setelah semua proses dan siklus ini, apa sih kesimpulan besarnya? Ini bukan cuma soal taktik atau tools, ini tentang perubahan pola pikir yang fundamental. Tujuannya itu adalah untuk bergeser, dari sekedar menjadi kreator konten yang bikin sesuatu yang keren, menjadi seorang manajer konten yang secara strategis mengelola aset berharga untuk mencapai tujuan tertentu. Ini pergeseran dari membuat seni menjadi membangun sebuah sistem. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Dengan cetak biru ini di tangan, entah itu buat personal brand, bisnis kecil, atau proyek besar, apa yang akan kalian bangun?